Sudah berdoa atau belum tadi? Belum. Oke, kalau anak-anak belum berdoa, Pak Guru mengajak untuk berdiri dan satu orang memimpin doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih Pak. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yang pertama Pak ingin membaca absensi dulu. Arkadius Pau, hadir tidak? Hadir Pak. Elizabeth Nubilanggodo, Hadir Pak. Jafrin Rani, Hadir Pak. Maria Aliana Ambu, Hadir Pak. Maria Ofcitima, Hadir Pak. Nicholas Yesel Jangu, Hadir Pak. Sofia Liti, Hadir Pak. Yohanes Sambi. Hadir Pak. Oke, terima kasih banyak. Anak-anak sudah hadir semua. Di kelas 3 ini tidak ada satu orang yang Alfa. alfa atau absen. Oke anak-anak. Setelah Pak Guru mengecek kehadiran anak-anak semua, Pak Guru ingin bertanya bagaimana keadaan anak-anak di pagi hari ini. Bagaimana keadaan anak-anak? Sehat. Sehat. Mantap sekali anak-anak. Oke. Kalau sehat, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena berkat anugerah Tuhan, kita boleh bertemu, boleh berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Mari kita lanjutkan. Kita sebagai warga negara Indonesia mau mendukung kemajuan bangsa dan negara ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita berdiri sambil bertepukan tangan. Garuda Pancasila 4. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Anak, perkembangbiakan tumbuhan dengan Biji. dari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji itu, kita bisa digolongkan menjadi dua jenis tumbuhan biji. Yang pertama, tumbuhan biji monokotil atau yang sering disebut tumbuhan berkeping satu. Jenis tumbuhan biji yang kedua adalah tumbuhan biji dikotil atau yang sering disebut dengan tumbuhan biji berkeping dua. Nah, pada pembelajaran kali ini secara khusus kita membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji monokotil. Dengan biji monokotil. Perkembangbiakan dengan biji apa tadi anak-anak? Dengan biji apa tadi anak-anak? Monokotil. Oke, mantap. Dengan biji monokotil. Iya. Jadi anak-anak, inilah yang mau kita bahas pada pembelajaran ini.
Sedangkan pembelajaran dikotilnya itu nanti tunggu pada pertemuan kali berikut. Jadi, yang mau kita bicarakan sekali lagi tentang perkembangbiakan dengan biji monokotil. Nah, anak-anak, perkembangbiakan dengan biji monokotil atau sering disebut juga dengan perkembangbiakan berkeping satu. Mengapa dikatakan berkeping satu? Karena dia memiliki bunga. Tetapi isinya tidak bisa membelah. Mengapa dia tidak bisa membelah? Karena hanya memiliki satu daun tembaga. Jadi sekali lagi, tumbuhan monokotil dikatakan tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu karena dia memiliki bunga. Namun bijinya tidak bisa membelah karena dia memiliki satu daun tembaga. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menjumpai tumbuhan-tumbuhan yang kita sudah sampaikan tadi, yaitu tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji. Nah, karena itu dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu membutuhkan tumbuhan berbiji itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Tumbuhan monokotil ini itu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita manusia. Misalnya sebagai sumber pangan, sumber sandang, sumber nutrisi. Itu kegunaan daripada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji berkeping satu. Dengan biji itu kita bisa memberikan kekuatan di dalam tubuh kita. Lalu anak-anak, setelah kita sudah mengetahui seperti itulah kira-kira penjelasan berkaitan dengan tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Yang berikut kita harus mengetahui apa kira-kira ciri-ciri dari tumbuhan monokotil itu. Apa ciri-ciri dari tumbuhan monokotil? Yang pertama, anak-anak, dia mempunyai akar serabut. Mempunyai akar serabut. Yang kedua, daunnya sejajar dan tidak melengkung. Daunnya sejajar dan melengkung. Terus yang berikut, daunnya tunggal. Jadi dia tidak bercabang. Jadi daunnya sejajar dan melengkung. Kemudian daunnya juga dia tunggal. Tidak bercabang. Lalu akar dan batangnya tidak berkambium. Oke anak-anak, sampai sini sudah bisa paham? Sudah bisa? Oke, sudah Pak, lanjut. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Jadi, paling tidak kalau kita sudah tahu, oh ini tumbuhan biji monokotil atau berkeping satu, kita juga harus mengetahui dia punya ciri-cirinya. Supaya kita jangan bingung, Oke anak-anak? Oke. Baik anak-anak. Kalau tadi ciri-ciri yang sudah, kita lanjut ke yang berikut. Terlalu banyak jenis tumbuhan berbiji tadi, seperti Pak katakan. Namun secara khusus pada saat ini Pak mau memberikan contoh. Kira-kira apa saja tumbuhan yang berbiji itu yang tergolong ke dalam jenis tumbuhan monokotil. Oke. Yang pertama
Anak-anak, amati ini. Ini gambar apa? Jagung. Gambar apa ini anak-anak? Jagung. Oke anak-anak, kamu sudah sebut jagung. Berarti jagung ini juga termasuk salah satu tumbuhan monokotil. Oke anak-anak, inilah jagung. Anak-anak pernah lihat jagung? Pernah. Pernah makan jagung? Pernah. Bagaimana rasanya kalau kita makan jagung? Manis. Manis toh? Ya. Enak ya tidak? Iya. Iya, oke. Di sekitar sekolah kita, di sekitar lingkungan kita, masyarakat sekarang lagi sibuk, lagi berusaha menanam jagung. Sejak tanam, tumbuh, berbunga, dewasa, maka menjadi jagung yang dewasa. Kalau sudah dewasa, jagung itu kita bisa potong untuk Makan. Ya, anak-anak sudah lihat ini? Sudah. Ya, bagaimana warna jagung ini? Kuning. Warna jagung ini kuning. Kuning. Apa anak-anak? Kuning. 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 Oke anak-anak. Jadi jagung kalau dia sudah berbunga memiliki buah. Nah, kalau jagung itu masih muda, maka kulitnya warnanya apa? Seperti apa? Hijau. 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 Lalu kalau jagung itu sudah tua, maka kulitnya warnanya Putih. Putih. Oke anak-anak. Jadi salah satu contoh jenis tumbuhan monokotil itu adalah jagung. Iya. Kalau saya tidak salah anak-anak, di sekitar sekolah kita, di sekitar lingkungan kita sudah ada jagung. Tadi jagung adalah satu contoh tumbuhan monokotil. Oke anak-anak. Yang kedua, sebelum Pak sebut, Pak ingin menunjukkan gambar. Apa kamu tahu bahwa ini jenis tumbuhan monokotil? Kira-kira seperti apa gambarnya? Pak akan memperlihatkan media ini kepada anak-anak. Bisa lihat semua anak-anak? Bisa. Bisa lihat tidak? Bisa. Oke, kalau anak-anak bisa lihat, kira-kira ini gambar apa? Bawang merah. Apa anak-anak? Bawang merah. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Mantap sekali anak-anak. Dengan melihat gambar ini, anak-anak sudah bisa menyebutnya bahwa ini adalah apa tadi? Bawang merah. Bawang merah. Nah, karena itu, bawang merah ini juga termasuk salah satu tumbuhan Monokotil. Tumbuhan monokotil. Jangan lupa anak-anak ya. Ya. Oke. Lalu yang berikut. Pak akan memperlihatkan media gambar ini kepada anak-anak. Anak-anak, ini kira-kira gambar apa? Keladi. Sudah bisa lihat semua? Sudah. Oke anak-anak. Gambar apa ini? Keladi. Ya, perhati baik-baik anak-anak. Gambar keladi anak-anak? Ya. Oke. Kalau ini gambar keladi, maka yang ketiga itu berarti keladi dia digolongkan ke dalam tumbuhan jenis monokotil. Mantap sekali. Sehingga kalau Pak tanya nanti anak-anak, coba kamu sebutkan jenis-jenis tumbuhan monokotil. Oh, jagung, bawang merah. Kemudian yang berikut tadi apa? Keladi. Apa ini? Keladi. Keladi. Oke anak-anak, mantap sekali. Yang berikut, Pak kembali menunjukkan gambar kepada anak sekalian. Ini gambar apa anak-anak? Padi. Gambar apa ini? Padi. Sudah melihat tanaman padi? Sudah. Oke anak-anak, kalau begitu, padi ini juga dia termasuk jenis tumbuhan apa tadi? Monokotil. Monokotil. Sehingga dengan sendirinya anak-anak bisa melihat, oh ini yang termasuk ke dalam jenis tumbuhan monokotil. Jagung, bawang merah, keladi, padi, dan masih banyak. Jadi yang tulis bukan, jadi yang tulis itu ketua, tapi kamu yang lain itu beri pikiran. Satu, oh yang benar seperti ini dia. Bisa paham tuan anak? Bisa. Oke, lanjut kerja.
Kelompok 1 sudah atau belum? Belum. Oke, mantap. Lanjutkan anak-anak. Kelompok 2 sudah atau belum? Belum. Oke, silakan kerja. Baca baik-baik lihat. Nanti di format itu kamu kerja. Isi dia penjawabannya, Ya. Isi dia penjawaban itu. Saling kerjasama antara kelompok. Saling kerjasama kamu 4 orang. Iya, mantap. Aktif sekali kelompok 1 ini. Kelompok 2 juga begitu. Punya niat, kelompok 2 harus memberikan jawaban yang terbaik. Begitu juga kelompok 1. Punya motivasi. Punya motivasi seperti itu. Iya, mantap. Kelompok 1 sudah sampai nomor berapa? Dia punya jawabannya? Nomor 2. Oke, mantap sekali. Terus kalau kelompok 2 sudah sampai nomor berapa? Dia punya jawabannya? Nomor 2. Nomor berapa? 2. Oke, lanjutkan kalau begitu. Lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan anak-anak. Lanjutkan itu. Lanjutkan. Kerjanya jangan terlalu lama, jangan sampai sebentar Pak bilang, iya oke siap mau presentasi sudah. Siap mau presentasi sudah. Sudah? Belum. Sudah atau belum? Belum. Belum. Oke, lanjut. Pak akan melihat dari 2 kelompok ini kira-kira siapa yang aktif. Siapa yang aktif? Karena nanti Pak akan ambil nilainya. Oh, yang aktif nilainya kasih seperti ini. Nilainya. Yang tidak aktif, nanti Pak ambil nilainya dia. Nanti Pak ambil nilainya dia. Nanti Pak ambil nilainya. Oke, bisa paham anak-anak? Bisa. Oke. Sudah atau belum? Belum. Oke, lanjut anak-anak. Sebelum Pak melanjut itu, Pak periksa dulu tugas ini. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Yang berikut anak-anak, terima kasih banyak atas kehadiran kamu pada pagi hari ini. Sehingga kita boleh bertemu di sini dan boleh melaksanakan pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Satu harapan dari saya, semoga apa yang Pak sampaikan ini bisa berguna bagi adik-adik dan menyimpan dalam hati sehingga bisa untuk mempelajari selanjutnya. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa. Oke, anak-anak, marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan menyanyikan satu lagu dulu. Lagu apa yang adik-adik tahu? Kalau tadi Garuda Pancasila sudah, dari Sabang sampai Merauke sudah. Kita sama-sama nyanyi lagu Satu Nusa. Oke. Saya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta.
kita bela bersama. Oke, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi Pak. Oke, sekarang silakan istirahat.